فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Riyadhis Shalihin, masih terkait dengan hadis yang ke-1165, hadis Aisyah tentang Nabi Qiyamul Lail. Kemudian ketika ada azan kedua, maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat fajar ringan. Setelah itu beliau berbaring untuk istirahat sebentar. Kemudian kata Imam An-Nawawi di sini, qauluha yusallimu baina kulli rak'atain. Nabi mengucapkan salam di antara setiap 2 rakaat, yaitu dalam sholat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hakadha huwa fi Muslim. Inilah di dalam riwayat Imam Muslim. Wa maknanya ya, ba'da kulli rak'atain. Setelah setiap 2 rakaat. Maksudnya baina ya ba'da, tak masalah. Kita faham maksudnya. Kemudian masuk ke hadis yang baru, al-hadisus sadis wa sittun ba'dal mi'ah wa alf, 1166. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi al-Yamani. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, beliau menjadi gubernur di Madinah. Abu Hurairah ini sepanjang hari kerja untuk mengurus pemerintahan. Di malam hari, di tengah malam, beliau membuka majelis ilmu agar para pelajar mendapatkan ilmu dari beliau. Ini Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis ke para muridnya, idza shalla ahadukum rak'atail fajr, jika salah seorang dari kalian mengerjakan 2 rakaat fajar, falyattaji ala yaminih, hendaknya dia berbaring ke sebelah kanannya. Ini dengan pola perintah. Kalau hadis yang sebelumnya adalah pola pemberitaan, Nabi melakukan itu. Cuma untuk yang riwayat ini malah ada perintah. Cuma apakah ini sahih? Kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi asanida shahihah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad-sanad yang sahih. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Apakah berarti kalau kita menunggu di masjid, ya sudah habis adzan kemudian sholat qobliyah subuh langsung kita semua baring, satu baris semuanya baring? Tentunya bukan itu. Itu bahkan tak ada satu riwayat pun para sahabat berbuat macam itu. Dan ternyata ketika diteliti lebih mendalam, memang hadis ini mungkar, dihukumi mungkar oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Kenapa mungkar? Yang mungkar adalah rawi Abdul Wahid ibnu Ziyad. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal bahwasanya Abdul Wahid ini memiliki riwayat yang memang diingkari oleh para hufaz. Riwayat dia keliru. Demikian pula dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, aku mendengar Ibnu Taimiyah berkata, hada batil. Hadis ini hadis yang batil. Hanyalah yang sahih, riwayatnya dari Nabi adalah perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi. Maka riwayat bahwasanya Nabi memerintah itu, yang meriwayatkan bersendirian adalah Abdul Wahid bin Ziyad. Dan dia keliru di situ. Jadi yang betul adalah apa? Riwayat ini mungkaroh, diingkari para hufal, para penghafal hadis yang level tinggi itu. Adapun kalau Ibnu Hazm dan yang ikut beliau dari kalangan ulama Zahiriyah, mereka melihat ini zahirnya sanadnya bagus, maka mereka mewajibkan. Begitu selesai sholat qobliyah wajib, karena asal perintah adalah wajib. Wah, ini yang tidak begitu dosa, tentunya tidak betul tentunya. Iya, nampak cantik orangnya, cuma ternyata kali ini keliru Abdul Wahid bin Ziyad. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan orang yang dia tidak berbaring
setelah qobliyah subuh, maka sholat qobliyahnya batal. Wah, berat sekali kalau gitu ya. Jelas ini berlebihan macam itu. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, ini termasuk fatwa yang betul-betul Ibnu Hazm menyendiri dari umat ini. Baik. Al-Hafidz Al-Baihaqi, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra mengatakan hadis ini ghairu mahfudz, ya, tidak terpelihara. Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid yang dikatakan Bukhariyul Maghrib, Bukharinya ulama Maghrib. Bukan Maghrib Maroko ya, beliau Andalusia. Beliau juga mengatakan hadis ini tidak terpelihara. Dan juga datang dari ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Syu'bah dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Abi Qudainah Yahya ibni Muhallab dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abi Hurairah. Karena hadis yang di hadapan kita Abi Hurairah, ternyata sanad yang lain lafadznya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr, dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengerjakan sholat 2 rakaat fajar, ittaja, beliau berbaring. Inilah yang sahih. Sanad ini lebih sahih dari yang tadi. Dan juga Al-Baihaqi mendatangkan sanad yang lain untuk menguatkan riwayat yang ini, bahwasanya ini perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi. Kemudian Al-Baihaqi mengatakan riwayat yang inilah yang lebih layak untuk terpelihara karena sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain dari Aisyah dan dari Ibnu Abbas. Kemudian Syekhuna Abu Amr mengatakan inilah dia yang betul. Berarti tidak sampai Nabi memerintah, tapi sesuai keperluan. Kalau sudah letih qiyamul lail, sholat qobliyah, kemudian berbaring sebentar sambil menunggu iqamat. Baring di rumah. Ya, di rumah. Iya. Sejumlah ulama mengatakan ini di rumah karena tak pernah diriwayatkan dari salaf di Masjid Nabawi orang-orang langsung berbaring setelah selesai sholat qobliyah itu. Memang jadi pemandangan yang aneh nanti. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala Imamun Nawawi rahimahullah al-haditsu tasi' wa tis'un ba'dal mi'ah 199 bab sunnatil zuhur, salat sunnah zuhur. Al-haditsu sabi' wa situn ba'dal mi'ah wa alaf 1167 Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Makki Summal Madani Quraisy, sahabat yang termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Menunjukkan sunnah rawatib untuk zuhur adalah 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Kalau memilih 4 pun bagus, 4 rakaat sebelumnya seperti dalam riwayat lain. Tapi minimal diusahakan 2 rakaat. Apakah maksudnya berjamaah? Saya sholat bersama Nabi. Telah dinukilkan dari jumhur ulama tidak disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, sholat rawatib itu berjamaah. Tidak disunahkan dia itu berjamaah. Hanya saja boleh jadi, yaitu Nabi ketika mengerjakan sholat itu, Ibnu Umar juga mengerjakan. Jadi demikian pula beberapa sahabat mengerjakan, melihat bagaimana Nabi melaksanakan sholat rawatib sama-sama dalam satu masjid, sehingga dikatakan saya sholat bersama beliau tanpa mengatakan saya menjadi makmum. Dan ini pula yang dirajihkan oleh ulama Lajnah Daimah Saudiyah untuk sholat-sholat qobliyah, ba'diyah, demikian pula sholat duha tidak disunahkan untuk berjamaah karena tak ada satupun dalil yang menyuruh atau menganjurkan seperti itu. Itu kecuali kalau ada dalil khusus masalah mungkin sholat tertentu yang ada dalilnya, yaitu menunjukkan ada sunnahnya. Tapi untuk qobliyah ba'diyah tidak berjamaah. Di antara hikmahnya adalah agar orang yang datang belakangan tidak tertipu nanti. Tahu-tahu Allahu Akbar semuanya takbir, Allahu Akbar semuanya ruku. Wah, orang yang baru datang menyangka,
ternyata saya terlambat. Ini sudah iqamah tadi ya. Nah, orang salah sangka, nanti bingung. Nanti begitu imamnya salam, tahu-tahu dia pergi, padahal baru sholat sunnah. Nanti bingung orang-orang. Itu diantara hikmahnya. Maka dia sendirian sunnahnya. Kalau malam boleh ya? Kalau malam banyak dalilnya, ma'ruf. Di dalam hadis ini ada dalil tentang betapa besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kepada sholat-sholat qobliyah ataupun ba'diyah, yaitu sholat rawatib, untuk membantu, mengisi, menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Mungkin dalam sholat wajib ada kurang khusyuk, atau mungkin ada kewajiban yang terluputkan, atau sunnah-sunnah yang terluputkan, sehingga pahala tidak sebanyak yang diharapkan. Maka dia disempurnakan dengan sholat rawatib tadi. Sebagaimana ma'ruf di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka dicatat sempurna. Jika sholatnya tidak sempurna, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Ungduru hal li abdi min nawafil." Perhatikan oleh kalian, apakah hambaku memiliki sholat-sholat sunnah. Nah, kalau ternyata ada sholat sunnah ini dipakai untuk menyempurnakan sholat wajib itu. Demikian pula dalam masalah zakat, demikian pula dalam masalah puasa dan seterusnya. Hadits Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Ini diantara manfaat sholat rawatib. Kita ambil satu lagi, hampir sama pembahasannya. Al-haditsus samin wasitun ba'dal mi'ah wa alf, 1168. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dzuhur. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada catatan kaki dari Syekhuna Abu Amr. Bahkan yaitu Bukhari dan Muslim, bukan hanya Bukhari. Muslim juga meriwayatkan. Cuma untuk Muslimnya kalimatnya bukan la yada'u, tetapi yusolli. Jadi Nabi SAW biasa mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi tak masalah, intinya sama. Jadi untuk qabliyah zuhur boleh 2, boleh 4. Kalau mau 4 itu lebih bagus. Cuma terkadang kita waktu mungkin sempit atau tergesa-gesa atau diusahakan paling tak ada qabliyahnya. Qabliyah zuhur 2 rakaat untuk membantu memperbanyak amal soleh. 1 sujud itu dihapuskan 1 keburukan, ditambahkan 1 kebaikan, dan dinaikkan 1 derajat. Dan juga ada kesempatan untuk doa. Keadaan yang paling dekat dengan antara hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Disuruh untuk memperbanyak doa. Maka semakin banyak masa-masa kita di dalam sujud, tentunya semakin besar kesempatan untuk mendapatkan doa yang dikabulkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.